Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salafal maghrib Masjid Al-Muhsinin yang kami hormati, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah ya rabbil alamin atas nikmat limpahan karunia rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir di majlis yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh para malaikat, majlis yang dirindukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini dicatat sebagai salah satu bagian dari amal soleh, investasi amal yang kelak kita peroleh balasannya ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai yang sudah diinformasikan, pada malam ini kita pending dulu bahasan tentang fikih muamalah. Tapi kita membahas masih ada kaitannya, yakni membahas seputar masalah zakat di dalam Islam. Pertemuan bulan lalu kita sudah membahas, mengulas terkait dengan zakat itu sendiri secara maknanya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalau zakat itu secara bahasa jelas adalah sebagai penyucian, ya, baik itu jiwa maupun harta. Jadi harta, ya, ini makanya di dalam zakat kita mengenal ada zakat jiwa, itu dikenal dengan zakatul fitrah, zakat fitrah. Fitrah itu zakat jiwa yang dibayar oleh seorang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, ketika dia hidup di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, masuk saja dia di bulan Ramadan, maka wajib zakat itu dia keluarkan. Nah, yang kedua ada namanya zakatul mal, zakat harta yang Allah wajibkan atas harta seorang muslim. Harta apa? Harta tertentu, tidak semua harta. Ya, ada harta yang tidak terkena wajib zakat, tapi harta tertentu. Ini sudah secara spesifik dibahas oleh para ulama di dalam pembagian zakat itu sendiri. Maka kita mengenal ada namanya zakat amal, itu bentuknya pembagiannya pertama zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas nisabnya 20 dinar, setara dengan 85 gram emas, karena 1 dinar itu 4,25 gram emas, maka 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Nah, untuk zakat mal harus memenuhi dua hal. Pertama, nisabnya, ukuran. Nah, maka untuk emas itu ukurannya 20 dinar. Kalau sampai 20 dinar atau 85 gram emas, maka berlalu haul. Syarat kedua, ketentuan kedua, haul, maka dia dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Jadi kalau emas, bagaimana dengan perak? 200 dirham.
perak. 1 dirham itu lebih kurang 70.000. Kalau 200 ya lebih kurang 14 jutaan atau 15 juta kalau dikonversi ke rupiah. Maka 200 dirham maka dia wajib dikeluarkan zakat peraknya. Sama kalau berlalu haul setahun, besar dikeluarkan 2,5%. Ini jenis pertama, zakat az-zahab wal fiddah. Kenapa zakat az-zahab wal fiddah? Karena memang dulu mata uang di zaman Islam, di masa kejayaan Islam, ya bahkan sebelum Islam, orang Romawi menggunakan sistem dinar. Dinar itu mata uang emas. Orang Persia menggunakan sistem perak, namanya dirham. Islam datang, Rasul berdasarkan perintah dari Allah dan banyak nas yang menunjukkan akan hal itu, maka menjadikan emas dan perak sebagai dua mata uang. Maka dikenal dengan dua sistem dui logam, dua jenis mata uang, dinar dan dirham. Nah, oleh karena itu dizakatkan emas dan peraknya, dinar dirhamnya, mata uangnya. Makanya pembahasan pertemuan sebelumnya, kalau hari ini kita tak menggunakan, yang kita simpan bukan dinar emas, yang kita simpan bukan perak atau dirham, tapi yang kita simpan fiat money, uang kertas. Apakah terkena wajib zakat? Terkena. Kalau pakai standar gram perak 200 dirham. Kalau pakai standar emas itu pakai 85 gram emas, 20 dinar. Dikonversikan saja. Kalau 85 gram, 1 gram emas itu anggaplah 1 juta, maka 85 gram, kan kemarin ada sempat 1 gram emas 1 juta. 85 gram maka baru sampai nisabnya itu sekitar 85 juta. Berlalu haul setahun. Nah, maka keluarkan 2,5% dari harta yang minimal, dan kalau kelebihannya juga tetap dihitung 2,5%. Begitu juga dengan perak. Kalau pakai standar perak 200 dirham seperti tadi, 1 dirham itu lebih kurang 70.000 rupiah. Jadi 200 dirham maka lebih kurang 14 jutaan. Uang kalau dikonversi pakai perak itu 14 jutaan sudah terkena wajib zakat bila berlalu haul selama setahun. Nah, muncul persoalan, yang kita simpan kan bukan emas dan perak, yang kita simpan kan fiat money. Maka yang dipakai apa? Boleh pakai emas, boleh pakai perak. Maka untuk amannya yang kita keluarkan adalah menggunakan standar perak. Kenapa? Karena uang yang kita pakai hari ini bukan emas, bukan perak. Uang yang kita pakai uang kertas. Kalau pakai standar emas, tunggu 85 jutaan atau 85 gram baru kena nisab sampai standar minimal. Tapi kalau pakai perak 200 dirham lebih kurang 14 juta uang kita, berlalu haulnya setahun, maka untuk amannya dipakai adalah menggunakan standar perak. Berbeda kalau Bapak Ibu yang disimpan itu emasnya, yang disimpan peraknya. Kalau emasnya yang disimpan, peraknya yang disimpan, mutlak mengikuti standar emas atau perak. Tapi karena yang kita simpan bukan emas atau perak, uang kertas, nukutnya, duitnya itu uang kertas, fiat money seperti yang hari ini kita gunakan untuk sebagai alat transaksi, maka untuk amannya menggunakan standar perak, sehingga kewajiban yang Allah wajibkan itu tetap kita tunaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada jenis zakatnya, zakatul masyiyah, zakat hewan ternak. Al-masyiyah, masyiyah itu yang diternak, itu yang masuk kategori zakat ternak adalah hewan yang masuk kategori al-an'am. Dalam istilah orang Arab, al-an'am itu hanya 3 jenis hewan. Pertama, al-iblu wal baqar wal ghanam. Ibil unta, bakor sapi, ghanam kambing. Lain dari 3 ini tidak ada kena wajib zakat. Maka kalau yang diternak jangkrik, itu tak kena wajib zakat. Yang diternak burung punai tidak wajib zakat. Apalagi yang diternak
ikan patin, ikan lele, ikan nila, tidak kena wajib zakat. Karena ini jenis hewan yang bukan an'am dalam istilah Arabnya. Dalam istilah bahasa Arabnya al-an'am itu cuma 3 nih. Maka di luar dari 3 ini tidak kena wajib zakat. Tapi apakah bebas? Belum tentu. Misalkan terkait dengan ikan patin yang kita ternak, tapi tujuannya untuk dijual, maka nanti kena kepada zakat urudut tijarah, barang perdagangan, ya. Tapi tidak kena zakat hewan ternak, tapi akan kena zakat yang lain, namanya urudut tijarah, barang yang diperdagangkan. Nah, ini yang kedua. Maka selain dari 3 ini tidak masuk kategori zakatul masyah, zakat hewan ternak. Nah, yang ketiga jenisnya itu yang masuk zakat mal adalah zakat zuru' wathimar, ya, tanaman dan biji-bijian. Nah, apa yang ditanam biji-bijian itu jelas tidak semua yang ditanam, ya. Gandum, kurma, ya, anggur, ini 3 jenis yang wajib kena zakat. Bagaimana kalau orang yang menzakatkan selain ini tidak menggunakan dalil Al-Quran hadis, tapi menggunakan kias, ya, menggunakan kias. Misalkan di masyarakat kita orang Riau khususnya, itu yang ditanam bisa jadi tidak kurma, yang ditanam bukan anggur, yang ditanam bukan gandum, tapi yang ditanam adalah padi. Maka padi dikenakan wajib zakat. Kenapa? Karena padi ini dikiaskan oleh sebagian ulama. Ya, apa kiasnya? Dikiaskan kalau padi itu masuk kategori makanan pokok, ya. Makanan pokok, maka padi tersebut wajib dikeluarkan zakat. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi karena pendapat jumhur, pendapat yang rajih, ya, mengatakan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya beberapa jenis tadi, kurma, anggur, sama gandum. Di luar dari itu tidak. Kenapa? Karena ini perkara ibadah, ya, perkara ibadah yang sudah tauqifi. Kalaupun ada pendapat, tapi itu ikhtilaf. Dan pendapat yang rajih mengatakan adalah yang dizakati itu adalah zakat hewan tanaman yang hanya terkait dengan beberapa jenis tadi, ya, beberapa jenis tadi, yakni 3 jenis tadi. Nah, sementara yang tidak digunakan kias dari jenis-jenis yang lain. Bahkan di sini ada hadis mengatakan la ta'khudus shadaqah, tidak diambil zakat illa min hazihil arba', kecuali dari 4 jenis. Apa itu? Syair, al-khintah, az-zabib, at-tamar, ya, gandum, kurma dan kurma, ya, gandum, kurma dan anggur. Jadi 3 jenis ini, cuma 3 jenis ini, Pak. Jadi gandum ada beberapa bentuk jenisnya, ada berbentuk syair, ada khintah, ya, apapun bentuknya, semua bentuk gandum itu kena zakat. Yang kedua apa? Kurma. Yang ketiga itu terkait dengan anggur. Nah, selain dari itu tidak ada wajib zakat sesuai dengan hadis Nabi, la ta'khudus shadaqah, tidak diambil zakatnya. Maka oleh karena itu dari jenis tanaman yang hanya dikenakan wajib zakat tanaman hanya jenis-jenis yang tadi. Karena itu kalimat illa dalam hadis tersebut bentuk pengecualian dari Rasul. Artinya selain dari bentuk-bentuk tersebut tidak ada terkena wajib zakat tanaman dan biji-bijian. Makanya kalau Bapak Ibu yang ditanam sawit tak kena wajib zakat. Yang ditanam kalengkeng tidak kena wajib zakat. Apalagi yang ditanam misalkan buah naga, tidak kena wajib zakat. Tapi apakah bebas? Belum tentu. Bisa jadi kena kepada jenis yang lain. Apa jenis yang lain? Karena itu diperdagangkan bisa masuk kepada zakat perdagangan. Makanya zakat perdagangan ini nanti zakatnya luas.
Semua barang yang diperdagangkan itu nanti kena zakat perdagangan. Misalkan yang kita zakat, yang kita perdagangkan adalah rumah, properti, maka rumah itu kena wajib zakat. Seperti tadi kambing, kita bukan ternak kambing tapi jual beli kambing, maka yang kena bukan zakat hewan ternak, tapi yang ditetapkan, diwajibkan dalam hal ini adalah zakat perdagangan kambing. Apa tujuannya? Kalau hewan itu digembala, maka kena zakat peternakan, ternak, hewan ternak. Tapi kalau hewan itu diperjualbelikan, maka kena namanya zakat perdagangan. Sama halnya dengan buah-buahan. Ya, hanya 4 jenis buah-buahan yang wajib, tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat menurut hadis, pendapat yang rajih, walaupun ada ikhtilaf di kalangan ulama. Namun ya, di luar dari itu tidak ada kena wajib zakat, seperti sawit tadi dan berbagai jenisnya. Nah, meski demikian tidak berarti aman, bisa jadi kena ke zakat perdagangan, bisa jadi kena dia nanti karena dijual, disimpan uangnya, maka kena nanti zakat emas, perak, atau zakatun nuqud, zakat uang. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan zakat az-zuru' was-simar. Ya, zakat tanaman dan biji-bijian. Yang terakhir itu Bapak Ibu yang berbahagia, jenis zakat mal yang juga diwajibkan kepada setiap muslim dari harta yang dia miliki adalah zakat urudut tijarah, barang perdagangan. Ya, barang perdagangan itu wajib kena zakatnya. Nah, apa saja? Semua jenis barang perdagangan, nisabnya sama dengan zakat emas perak. Ya, nisabnya sama dengan zakat emas dan perak. Jadi kalau nisabnya sampai 85 gram emas, maka berlalu dia nanti haulnya setahun, maka nisab ini haul setahun dikeluarkan nanti 2,5. Misalkan bangun rumah itu dibangun untuk dijual. Ingat, rumah untuk dijual. Apakah rumah yang ditempati kena wajib zakat? Tidak. Mobil itu dipakai, apakah kena wajib zakat? Tidak. Tapi kalau mobil untuk diperjualbelikan, kena wajib zakat. Jadi Bapak Ibu ada bisnis jual beli mobil. Nah, mobil yang diperjualbelikan itu kena urudut tijarah. Tapi kalau beli mobil untuk dipakai untuk pribadi, tidak kena wajib zakat perdagangan. Ya, karena memang zakat perdagangan itu maknanya ini, urudut tijarah hiya kullu syai'in, setiap sesuatu min ghairin nuqud, dari selain uang, yuttakhadz lil mutajirah bihi bai'an wa syara'an biqasdir ribhi. Ini yang diperjualbelikan tujuannya mencari untung. Bangun rumah untuk apa? Dijual. Tujuannya apa? Cari untung. Maka ini kena zakat urudut tijarah. Tapi rumah yang ditempati tidak kena. Begitu. Jual beli motor dapat untung, tujuannya, maka kena wajib zakat kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama itu nisab, syarat kedua itu haul. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Saya contohkan tadi rumah dibangun, kalau siap satu rumah berapa Pak? Kira-kira tipe 36 modalnya. Ada yang properti? Nggak ada ya? Nggak ada ya bisnis jual beli rumah properti, nggak ada. Anggaplah satu rumah dibangun, siap, mengeluarkan modal 60 juta, berarti belum kena sampai nisab. Berapa unit dia bangun? 5 unit, 6 kali 5 300, maka sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Kalau nilai 300 ini berlalu haul setahun, masih tetap nilainya 300, tidak terpakai untuk kebutuhan, maka dikeluarkan 2,5% dari 300.
Tentunya Ustaz, kalau udah terjual kan harganya tentu tidak 60 lagi. Kalau TV 36 anggaplah 120 juta. Maka bertambah lagi berarti dari 300. Dikeluarkan itu ini, rumah terjual selama setahun, dikeluarkan operasional segala macam, gaji pegawai, karyawan segala macam, maka total tinggallah uang tadi, modal sama keuntungan 500 juta. Uang 500 juta yang tinggal hasil penjualan rumah, maka 500 juta dikeluarkan 2,5% dari 500 juta. Baik dia laku terjual atau tidak. Anggaplah 5 unit tadi, 3 terjual, 3 ini habis untuk modal operasional segala macam, masih tinggal sisa 2 unit. Yang 3 uangnya habis, laku 1 unit 120, berarti 360 juta habis untuk biaya operasional, gaji pegawai, bayar listrik segala macam. Yang tersisa cuma 2 unit yang belum laku, masih dalam haul, berlalu haul setahun. 1 unit tadi modalnya 60 juta, berarti 2 unit 120 juta, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 120 juta. Yang 3 unit kan udah laku, udah habis. Yang sisa tinggal 2 unit, duit yang 3 unit laku terjual 3 unit, ini udah habis pula terpakai untuk konsumsi, untuk kebutuhan, untuk operasional. Yang belum laku dalam haul, sudah lewat haul, tinggal 2 unit. Nah, maka 2 unit ini 2,5% dari 120 juta dikeluarkan zakat urudut tijarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari 4 jenis zakat ini, emas, perak, hewan peternakan, biji-bijian dan buah-buahan, zakat perdagangan, 3 diantaranya harus berlalu haul, harus berlalu setahun. Tapi 1 dari 4 ini tidak menunggu haul. Apa itu? Zakat tanaman dan biji-bijian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma hasadih. Untuk zakat pertanian tidak menunggu haul, berlalu setahun, tapi dibayar, dikeluarkan saat di hari di mana kita memanen. Kalau sudah dipanen, keluar dia sampai nisabnya. 5% sama 10% atau 10% nanti sampai nisabnya sekian. Nah, ketentuannya maka dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian dan tanam-tanaman. Nah, tidak menunggu haul. Tapi kalau 3 dari 4 itu, emas, perak, zakat hewan ternak, zakat perdagangan, itu mesti berlalu haul dalam setahun ataupun berlalu setahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan harta zakat, jenis-jenis zakat. Selanjutnya menyerahkan zakat kepada negara. Nah, zakat baik jenisnya hewan ternak, tanaman maupun buah-buahan atau uang atau urudut tijarah itu diserahkan kepada negara. Ini dijelaskan, turfa'uz zakah sawaun akanat masyiyah am zuru'an wathimaron. Zakat diserahkan baik dia zakat masyiyah hewan ternak, am zuru'an wathimaron tanaman atau biji-bijian, au nuqdan atau zakat uang, uangnya tadi emas, perak, wa urud tijarah atau barang-barang perdagangan, ilal khalifah, kepada negara, kepada khalifah, kepada kepala negara. Nah, au min yani bahu, ya, ma yani bahu min ulah wal umal au yu'ayyinahu min su'ah, atau diserahkan kepada wali atau gubernur, diserahkan kepada umal itu bupati, ya, atau diserahkan minas su'ah. Su'ah itu wakil dari negara.
Jadi intinya, prinsipnya di dalam Islam Bapak Ibu, zakat itu diserahkan kepada negara. Ini sesuai dengan firman Allah surah At-Taubah ayat 103. Apa kata Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Mereka ini siapa? Para muzaki, orang-orang yang sudah memenuhi syarat ketentuan wajib zakat. Shadaqatan, sedekah dalam hal ini maknanya adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan, ya, dengan zakat itu membersihkan harta mereka. Wa sholli alaihim inna sholata sakanun lahum. Nah ini, jadi ayat ini menjadi dasar dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khuz, ambil. Siapa yang mengambil? Inilah peran negara. Itu makanya pertemuan sebelumnya Bapak Ibu kita sudah singgung, kalau orang yang membayar zakat itu kepada amil, amil itu adalah petugas resmi negara. Amil adalah orang yang diangkat oleh negara, dan dia punya tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu yang berposisi sebagai amil dadakan, amil musiman, amil tahunan, amil di masjid dan musola, yang itu tidak diangkat oleh negara, dia tak digaji oleh negara, dia tak diangkat oleh negara, maka dia bukanlah amil dalam makna yang syar'i, sehingga dia tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surah ke-9 surah At-Taubah ayat yang ke-60, di mana Allah menjelaskan salah satu para mustahik zakat itu wal amilina 'alaiha. Amil yang punya hak atas zakat itu. Siapa amil di sini? Orang yang diangkat oleh negara, orang yang ditugaskan oleh negara. Kerjanya mengumpulkan dan menyalurkan. Mengumpulkan tidak sekadar mengumpulkan, tapi mendata, Pak. Dia data orang per orang. Siapa yang kaya di tempat lingkungan tersebut, itu didata. Si fulan hartanya apa, punya investasi duitnya berapa, tercatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bulan Komariah, dia punya harta sampai nisab. Maka setahun kemudian petugas amil tadi datang menjemputnya. Ini sesuai surat At-Taubah ayat 103 tadi. Khuz min amwalihim. Makanya amil itu punya hak, wal amilina 'alaiha. Amil yang punya hak atas harta zakat tersebut. Tapi kalau amilnya cuma, mohon maaf ya, nunggu di masjid ngumumkan orang datang, itu bukan amil dalam makna yang sebenarnya. Tapi ini orang yang diwakilkan oleh muzaki, orang yang diwakilkan oleh yang berzakat untuk menyalurkan harta zakatnya kepada mustahik zakat. Maka dia tidak berhak dari harta zakat, tapi dia berhak mendapatkan ujroh, upah dari kerjanya. Siapa yang mengujrohkan? Siapa yang mengupahkan? Yakni muzaki tadi, orang yang bayar zakat itu, Pak. Jadi tidak boleh pula nanti pengurus masjid keluarkan dari harta kas masjid, keluarkan dari infak sedekah jemaah ke masjid untuk petugas ninda. Karena ini peruntukannya jelas untuk mana. Tapi kalau zakat, misalkan ada orang ditugaskan sebagai mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat di masjid pasar Ramadan, dia bekerja, dia berhak dapat upah, karena dia bukan amil sebagaimana mana syar'i, diangkat oleh negara, tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan harta zakat tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Bahkan ada Rasul melarang di sini terkait dengan zakat ini, Bapak Ibu. Di mana apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh orang kaya itu menerima zakat. Ya. Orang kaya yang menerima zakat itu hanya amil salah satunya. Ada beberapa golongan orang kaya boleh menerima zakat ketika dia salah satunya berperan sebagai amil.
petugas yang mengumpulkan, menyalurkan, dia ini diangkat oleh negara, maka dia berhak atas harta zakat. Tapi kalau dia bukan amil, maka dia tak berhak atas zakat. Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahilu shadaqah li ghani. Ya, tidak halal zakat itu bagi orang kaya. Ya, tidak halal. Artinya apa? Orang yang mampu, orang yang punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya itu dah mampu dia penuhi. Ya, ini tidak, dia kategori ghani. Orang yang ghani, kaya, dia tak berhak terima zakat kecuali dia berperan sebagai amil zakat. Kalau dia bukan amil zakat, maka dia tidak berhak menerima harta zakat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu jelas harta zakat ini akan efektif pengelolaannya kalau dilakukan oleh negara sesuai dengan surah Taubah ayat 103 tadi. Khuz, ambillah, perintah mengambil ini siapa? Bukan pengurus masjid, karena pengurus masjid tak punya kuasa, bukan kelompok tertentu, tapi yang berhak dan punya kekuatan, punya kuasa di sini adalah negara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dalam pembahasannya ada hukum tersendiri ditetapkan oleh para ulama bagi orang-orang yang tak mau atau enggan membayar zakat. Hukmun mani'uz zakah, hukum orang yang menolak membayar zakat. Ya, ketika orang itu memenuhi, seorang muslim memenuhi nisab dari hartanya, berlalu haul ya dari harta yang dia miliki, maka harta itu wajib dia zakatkan. Maka nanti kita lihat faktanya, orang yang tak mau membayar zakat itu kenapa? Ketika orang tak mau membayar zakat itu karena lijahlihi liwujubiha, karena kebodohan atau ketidaktahuannya, maka orang ini tidak dikategorikan hukum sebagai orang yang murtad, tapi hartanya tetap diambil zakat. Ini kalau orang yang enggan membayar zakat itu karena tidak tahu, dia tidak tahu kalau zakat itu wajib, sehingga dia tak bayar zakat. Maka orang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, tidak dihukumi orang murtad, tidak dihukumi, dia dikenakan takzir, tapi dia dimaafkan dan dia tetap diambil zakat dari harta yang dia miliki. Tapi kalau orang yang enggan membayar zakat, wa in imtina an adaiha jahidan wujubiha, kalau dia enggan menolaknya, membayarnya, dia hatinya dia tak mau bayar zakat, bahkan dia nyatakan kalau dia tak mau bayar zakat, maka apa kata ulama ini? Fahuwa murtad, maka orang ini dia tergolong kepada orang yang murtad, keluar dari agamanya. Ya, bi'amil muamalah murtad, maka dia akan diperlakukan sebagaimana orang murtad. Orang murtad itu kan harta dan jiwanya itu halal, hartanya halal jadi milik negara, jiwanya pun halal, sehingga orang murtad itu kalau tidak mau bertaubat maka dia akan dihukumi mati. Makanya fayas tatabu salasan, berlalu waktu 3 tahun, 3 hari berturut-turut, ya, dia dalam keadaan tidak mau membayar zakat, maka orang ini dihukumi sebagai orang murtad, ya, dan menolak membayar zakat, maka dia akan diperangi, ya, sehingga dia mau membayar zakat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau orangnya yang enggan untuk membayar zakat. Bagaimana kalau orang tak mau bayar zakat dan menolak pula negara, dan tak boleh negara untuk memungut zakat kepadanya, atau kelompok yang ditugaskan, orang yang ditugaskan negara untuk mengumpul zakat dari harta zakat yang dia miliki,
maka orang ini dikategorikan sebagai bughad. Apa itu bughad? Orang yang membangkang, orang yang memberontak, dan orang ini diperangi. Nah, inilah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dulu orang di zaman setelah Nabi wafat, banyak umat Islam yang ketika itu enggan untuk membayar zakat. Dia melarang petugas dari negara untuk mengumpulkan zakat, dan orang ini dihukumi sebagai bughad, membangkang, memberontak kepada negara. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang tersebut. Saya kira demikian Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita diskusikan terkait dengan perkara zakat ini, dipersilakan. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang zakat. Ya. Ya. Kalau secara apa namanya dia masuk ya. Iya. Kalau statusnya Bang Fadli, itu Bang Fadli orang tuanya sampai kapanpun tidak berhak, tidak boleh. Kenapa? Karena kita laki-laki ini punya kewajiban menafkahi, bukan membayar zakat ke emak bapak kita. Walaupun mak bapak kita tidak tinggal sama kita. Itu bedanya dalam Islam. Seorang anak laki-laki ya punya kewajiban menafkahi. Siapa yang dinafkahi? Tidak hanya istri dan anaknya, tapi termasuk pula orang tuanya, meski dia sudah punya istri dan anak. Maka orang tua ini wajib kita nafkahi, bukan dibayar zakat. Di zakat maksudnya diberikan dari harta zakat. Nanti kalau itu dilakukan, itu sama dengan halnya kalau diistilahkan orang bayar hutang, hutangnya tidak lunas, Pak. Bapak ibu bayar hutang tapi hutangnya tidak lunas. Kenapa? Karena statusnya Bang Fadil ini seorang anak laki-laki, maka tidak boleh dia bayar zakat kepada orang tuanya. Nah, bagaimana kalau anak itu perempuan? Nah, anak perempuan itu tanggungan dari suaminya kalau dia sudah menikah. Maka anak perempuan ini menurut ulama, sebagian ulama mengatakan kalau dia tidak tinggal bersamanya, orang tua ini tidak tinggal bersama dengan dia, atau dalam bahasa di masyarakat itu tidak seperiuk lah, dia beda tinggal sama dia, maka boleh dibayar ke orang tuanya. Ya ini. Tapi kalau anaknya perempuan, kalau laki-laki tidak, karena tanggung jawab menafkahi itu ada di pundak anak laki-laki, walaupun dia sudah menikah punya kewajiban. Nah, justru orang tua itu bukan menerima zakat dari anak laki-lakinya, tapi orang tuanya itu dibayarkan zakatnya. Artinya orang tua itu kalau zakat fitrah khususnya ya, orang tua itu zakat fitrahnya ya dia ini yang dibayarkan, begitu. Maksudnya istri anak perempuan masih boleh membayarkan zakat ke mertua, gitu. Iya. Mertua boleh ya. Kalau mertua itu tidak sama sama dia. Kalau yang lain kan Iya, sama kayak gitu. Keluarga itu sebenarnya dinafkahi oleh kita yang mampu. Makanya di sini Bapak Ibu, kalau keluarga itu prinsipnya sebenarnya keluarga itu bukan mendapatkan harta zakat. Ya. Meski Allah mengatakan lebih utama kepada wa'atizal qurba, ya, kepada keluarga terdekat. Nah, tapi sebaiknya bukan zakat yang diberikan, tapi secara hukum kan boleh kalau dia masuk kategori mustahik, ya. Tapi sebaiknya bukan harta zakat yang dikasih.
Kalau keluarga kita memang masuk kategori mustahik, apalagi dia miskin, fakir atau miskin, ya, maka dia itu bukan mendapatkan bagian dari harta zakat, tapi dia mendapatkan bantuan dari kita, nafkah dari kita tiap bulannya. Bukan mendapatkan harta zakat setahun sekali, tapi setiap bulannya. Tapi kalau secara hukum boleh tidak? Boleh. Kalau memang dia tidak mampu dan memenuhi kriteria mustahik. Tapi karena ini keluarga, maka lebih utama itu bukan zakat, tapi dibantu kebutuhannya. Bahkan makanya dalam Islam, kalau ada beberapa orang anggota keluarga, ada punya anak 3, 1, 2, A, si B, si C. Misalkan si A, si B orangnya mampu, kaya, si C ini hidup berkekurangan. Dalam konsep Islam, si A, si B ini diwajibkan oleh negara menafkahi kebutuhan si C. Ketika si C ini sudah berusaha, dia sudah bekerja, nafkahnya tidak terpenuhi, maka si A, si B diwajibkan oleh negara menafkahi si C. Kalau si A, si B tidak mau menafkahi si C, negara akan menetapkan takzir. Takzir itu hukuman, sanksi. Bisa dicambuk, bisa dipenjara si A, si B ini ketika tidak mau menafkahi si C. Ini luar biasanya Islam, Pak. Kalau kita tidak, hari ini kan tidak. Kita memang keluaran dari satu perut, nasib lain-lain. Kalau kau susah, tanggunglah surang, kan gitu. Ya, tak peduli, kalaupun dibantu kalau saat jumpa. Padahal si A, si B bukan saat jumpa, bukan dari harta zakat, tapi setiap kebutuhan si C itu dibantu oleh si A, si B. Ketika si A, si B ini mampu, orang kaya. Itu konsep dalam Islam, Pak. Ya, kalau si A, si B tak ada yang mampu, maka inilah baru peran negara menafkahi si C, ya, dari harta zakat. Begitu. Baik, ada yang lain? Cukup? Ya. Karena ada, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Yang benar datang dan hanya milik Allah. Khilaf salah berasal dari Al-Fakir sendiri atas kekurangan dan kebodohan Al-Fakir sendiri. Karena ini mungkin pertemuan terakhir, ya, menjelang Ramadan, ya. Kemungkinan jadwal pekan ketiga nanti, ya, sudah Ramadan pas jadwal kami, ya, pekan ketiga sudah Ramadan tanggal 16 itu. Karena kalau tidak salah sebelum 16 sudah Ramadan. Kalau hitung-hitungan berdasarkan hisab, ya, sudah sebelum 16 jelas Ramadan. Apakah tanggal 13 nanti 14? Nah, yang jelas sebelum 16. Kalau tengok tanggal April 16 itu sudah Ramadan. Pas di 16 itu jadwal kami di sini, dan tentunya Ramadan tidak kajian seperti ini, melainkan kultum menjelang tarawihan. Maka dari itu, karena ini pertemuan terakhir, lazimnya kita sebelum memasuki Ramadan, kita hendaknya suci tazkiyatun nafs. Salah satu mensucikan jiwa kita itu dengan cara saling meminta maaf satu sama lain. Mungkin Al-Fakir, kami pribadi ketika menyampaikan banyak khilaf kata, penyampaian kurang berkenan dan menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Melalui momentum ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mengetuk pintu hati Bapak Ibu, sehingga tidak ada khilaf, kesalahan di antara kita, sehingga kita memasuki Ramadan dalam keadaan bebas dari dosa-dosa antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu mau maafkan? Alhamdulillah. Jadi karena kita sudah memaafkan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita nanti memasuki Ramadan hingga berakhir Ramadan. Moga-moga Ramadan tahun ini kita benar-benar berhasil keluar dari Ramadan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul janjikan. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Pada Allah semenampun pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.